bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Agustina Syanturi D1 Channel 23019. Di video kali ini saya akan membahas tentang manajemen media cetak, di mana di era digital saat ini media cetak dianggap kalah saing dengan media digital. Namun, manajemen media cetak tetap memegang peranan pentingnya dalam industri jurnalistik dan juga komunikasi massa. Mari kita lihat lebih dalam lagi tentang bagaimana media cetak dikelola dan juga mengapa masih relevan hingga saat ini. Manajemen media cetak adalah proses pengelolaan keseluruhan operasional dari media cetak, mulai dari perencanaan konten, produksi, distribusi, hingga pemasaran dan juga keuangan. Tujuan dari manajemen ini adalah untuk memastikan bahwa media cetak tetap relevan, menarik, dan dapat bertahan di tengah perubahan zaman, terutama di era digital. Unsur-unsur utama media cetak meliputi yang pertama ialah surat kabar, yang biasa diterbitkan harian atau mingguan dan berisi berita aktual serta laporan investigasi. 2. Majalah, yang umumnya diterbitkan bulanan dan berfokus pada topik-topik tertentu seperti gaya hidup, teknologi, dan juga politik. 3. Buletin, yang biasa digunakan penyampaian informasi dalam lingkup komunitas tertentu seperti sekolah dan juga organisasi. Meskipun era digital berkembang pesat, media cetak masih relevan karena menawarkan kelebihan hal kualitas jurnalistik, keakuratan informasi, dan dokumentasi tertulis yang dapat disimpan sebagai referensi jangka panjang. Banyak pembaca masih menghargai pengalaman membaca fisik yang lebih mendalam dan terfokus dibandingkan dengan media digital yang cenderung cepat terfragmentasi. Beberapa media cetak bahkan telah beradaptasi dengan menyediakan versi digital dari konten cetak mereka, memastikan keberlanjutan mereka di tengah transformasi digital saat ini. Dalam pengelolaan manajemen media cetak, yang pertama adalah proses produksi, yaitu dimulai dari perencanaan konten, di mana editor dan tim redaksi menentukan topik yang akan dibahas berdasarkan isu terkini atau minat pembaca. Setelah itu, wartawan dan penulis melakukan riset dan menulis artikel. Selanjutnya, artikel tersebut melalui proses penyuntingan oleh editor untuk memastikan kualitas tulisan dan juga kesesuaiannya dengan kebijakan redaksi. Setelah penyuntingan selesai, materi dikirim ke tim desain grafis untuk diatur dalam layout halaman yang menarik. Setelah layout final, proses pencetakan dimulai menggunakan mesin cetak, menghasilkan produk fisik berupa surat gambar, majalah, atau buletin yang siap didistribusikan. Yang kedua adalah distribusi media cetak didistribusikan melalui berbagai saluran. Secara fisik, media cetak dijual di kios-kios, dikirim langsung kepada pelanggan melalui layanan berlangganan, atau distribusikan ke lembaga atau di institusi tertentu. Di era digital, distribusi juga dilakukan melalui platform online, di mana banyak surat kabar dan majalah menyediakan versi digital dari produk cetak mereka. Pembaca dapat mengakses konten tersebut melalui aplikasi, website, atau PDF yang dikirimkan secara berkala. Yang ketiga adalah pemasaran dan juga keuangan. Dalam hal pemasaran, media cetak biasanya mengandalkan penjualan iklan sebagai sumber utama pendapatan mereka. Pengiklan membayar untuk menempatkan iklan mereka di dalam halaman media cetak karena menjangkau target audiens yang spesifik. Selain itu, media cetak juga memiliki langganan pembaca membayar untuk menerima produk secara rutin, baik fisik maupun digital. Pengelolaan keuangan sangat penting, terutama dalam memastikan biaya produksi, distribusi, dan juga operasional perusahaan seimbang dengan pendapatan yang diperoleh ataupun pendapatan yang diterima dari penjualan iklan. Strategi pemasaran modern juga mencakup kampanye digital dan kerjasama dengan platform online untuk menjangkau lebih banyak audiens. Tantangan yang dihadapi media cetak yang pertama adalah menurunnya minat pembaca. Salah satu tantangan utama dihadapi oleh media cetak adalah menurun minat pembaca
dengan berkembangnya teknologi dan juga aksesibilitas informasi melalui internet. Banyak orang beralih ke media digital, pembaca lebih memilih mendapatkan informasi secara instan, tanpa harus menunggu edisi cetak terbit. Selain itu, generasi muda yang lebih terbiasa dengan perangkat digital cenderung lebih memilih konten yang lebih menarik dan juga lebih interaktif. 2. Persaingan dari media digital. Media digital tidak hanya lebih cepat, tetapi juga seringkali gratis, membuatnya menjadi pilihan yang paling menarik bagi banyak konsumen. Hal ini menyebabkan media cetak kehilangan pasar untuk berdampak langsung pada pendapatan iklan dan juga langganan mereka. Yang ketiga adalah biaya produksi dan distribusi. Proses produksi dan distribusi media cetak memerlukan biaya yang cukup tinggi, mulai dari bahan baku, mesin cetak, hingga biaya pengiriman. Dengan menurunnya pendapatan, banyak perusahaan media cetak kesulitan untuk mempertahankan profitabilitas mereka. Adaptasi media cetak terhadap teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Dilakukannya pertama adalah 1. Mengembangkan versi digital. Untuk tetap relevan, banyak media cetak mulai mengembangkan versi digital dari produk mereka, hingga termasuk website yang menyajikan berita terbaru dari aplikasi mobile dan juga konten multimedia. Dengan cara ini, media cetak dapat menjangkau audiens lebih luas dan menawarkan akses lebih cepat ke informasi. Yang kedua adalah inovasi konten. Media cetak dituntut lebih kreatif dalam menyajikan konten. Ini biasa mencakup penggunaan grafik, infografik, dan juga video untuk menarik perhatian pembaca. Beberapa media cetak juga mulai menyajikan konten dengan format yang lebih interaktif dan juga profesionalisasi. Yang ketiga, strategi pemasaran baru. Media cetak mulai beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen dengan mengadopsi strategi pemasaran yang lebih agresif dan juga terarah. Ini mencakup penggunaan media sosial untuk mempromosikan konten, membangun komunitas pembaca, dan juga berinteraksi langsung dengan audiens. 4 adalah bisnis baru. Beberapa media cetak mengubah model bisnis mereka dengan mengandalkan langganan digital, di mana pembaca membayar untuk membaca konten premium dan tidak tersedia secara gratis. Ini membantu menciptakan sumber pendapatan baru lebih berkelanjutan. Dengan adaptasi dan yang tepat terhadap teknologi dan juga perubahan perilaku konsumen, media cetak dapat mempertahankan eksistensinya dan terus memberikan informasi yang lebih berkualitas kepada pembaca. Penutup, dalam menghadapi berbagai tantangan seperti menurunnya minat pembaca dan juga persaingan dari media digital, media cetak menunjukkan ketahanannya dan juga kemampuannya untuk beradaptasi. Dengan mengembangkan versi digital, inovasi konten, serta menerapkan strategi pemasaran yang lebih modern, media cetak dapat tetap relevan dan terus memberikan informasi berkualitas kepada audiens. Meskipun dunia berkomunikasi sedang berubah dengan cepat, peran media cetak sebagai sumber informasi yang terpercaya dan juga lebih mendalam tidak dapat diabaikan. Dengan pendekatan yang tepat, media cetak akan mampu bertahan dan juga berkontribusi membentuk opini publik serta menyediakan berita yang akurat dan juga berimbang. Sekian dari video saya, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua.